warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiatin, tingkat 2A, jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu bayi yang berusia 6 bulan. Judul dari penyuluhan saya ini yaitu pemenuhan energi dan nutrisi pada bayi usia 6 bulan. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Andi Selti. Di sini saya akan memberikan waktu agar ibu bisa bertanya mengenai bayinya, hal-hal apa saja yang dia butuhkan atau yang dia ingin lakukan terhadap pemenuhan gizi bayinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari bayi. Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu. Pada masa ini, perkembangan otak dan fisik bayi selalu menjadi perhatian utama, terutama pada bayi yang terlahir prematur maupun bayi yang terlahir cukup bulan namun memiliki berat badan rendah. Baik ibu maupun bapak dan keluarga atau orang-orang terdekat si bayi juga harus mengawasi serta memberikan perawatan yang terbaik bagi bayi sampai bayi berusia umur 1 tahun sampai 42 minggu, memiliki berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Bayi baru lahir dapat dilahirkan melalui dua cara, secara normal dan melalui vagina atau melalui operasi sesar. Bayi baru lahir harus mampu beradaptasi di lingkungan yang kena, karena setelah plasentanya dipotong maka tidak ada lagi asupan makanan yang ibu berikan. Selain itu, kondisi bayi baru lahir masih rentan terhadap penyakit. Karena itulah bayi memerlukan cukup gizi, protein, dan nutrisi. Baiklah Bu, Ibu bisa bertanya mengenai seputaran makanan atau ASI Ibu. Apakah Ibu ingin bertanya? Jika Ibu ingin bertanya, silakan, saya bisa mungkin menjawab pertanyaan Ibu. Bu Bidan, makanan apa sih yang tepat untuk bayi saya yang usianya masih 6 bulan? Nah, untuk makanan yang tepat bagi Ibu sebenarnya karena usia bayi Ibu masih 6 bulan sebenarnya hanya membutuhkan ASI. Namun, karena perkembangannya, maka dia perlu membutuhkan makanan pendamping. ASI yang paling baik untuk bayi baru lahir adalah ASI, mempunyai keunggulan baik di tinjau segi gizi, daya kekebalan tubuh, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Bayi memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI. Untuk itu, bayi yang berumur 6 bulan dianjurkan untuk mengkonsumsi bubur tim dengan cara pengolahan dan ragam sayuran buah yang telah ibu siapkan. Pada usia balita juga membutuhkan gizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi. Perlu diterapkan karena akan mempengaruhi kualitas usia pada bayi ibu. Nah, itulah tadi penjelasan dari makanan apa yang baik untuk bayi ibu. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu. Bu, apakah sistem pencernaan bayi ibu baik-baik saja? Alhamdulillah bagus, Bu. Jika kebutuhan bayi saya tidak terpenuhi, apakah berisiko terkena penyakit? Nah, seperti yang kita ketahui, setelah ibu melahirkan mungkin sudah dijelaskan kepada ibu yang membantu bersalin, kebutuhan gizi pada bayi sangatlah penting karena mungkin akan mempengaruhi berat badannya dan sebagainya. Adapun penyakit yang dapat terkena pada bayi tersebut, yang pertama, berat bayi lahir rendah atau BBLR. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan adalah ibu, karena kesehatan ibu ini akhirnya akan mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkan. Dan anak yang dibesarkan bayi dengan berat lahir rendah merupakan salah satu dampak dari ibu hamil, yaitu ibu yang menderita kurang energi kronis dan akan mempunyai status gizi buruk. Nah, apakah asupan gizi ibu juga terpenuhi? Lalu, penyakit yang bisa saja ditimbulkan terhadap bayi yang kurang gizinya, yang kedua itu gangguan pertumbuhan. Telah disebutkan di atas, tadi seperti yang saya jelaskan, status gizi yang buruk akan menyebabkan gangguan pertumbuhan
pertumbuhan. Dalam teori pertumbuhan ada banyak jenis yang perlu dibahas seperti mental, fisik, sosial, spiritual, dan budaya. Yang ketiga, kurang energi kronis atau KIK. KIK adalah keadaan ibu yang menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung tahun atau kronis sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KIK dapat terjadi pada wanita usia subur dan ibu hamil. Tentunya selang waktu dari KIK ini cukup lama karena mulai dari usia subur dengan status gizi buruk akan berdampak pada rahimnya. Kemudian persalinan sampah bayi dan anaknya akan tumbuh secara terus-menerus dengan disertai gangguan dan hambatan. Apa sih yang ibu berikan kepada bayi ibu untuk sehari-harinya? Apakah hanya ASI ibu saja atau mungkin ada makanan pendamping lain seperti bubur atau apa? Selama ini saya cuma memberikan bubur dan ASI. Apakah ada masalah yang lain kepada bayi ibu? Alhamdulillah tidak ada bubur. Nah, baiklah, itulah tadi hasil penyuluhan terhadap bayi ibu. Nah, di sini bayi yang masih berusia 6 bulan banyak yang sudah mengetahui bahwa ASI itu sangat penting dan memenuhi gizi. Namun seiring berkembangnya bayi juga memerlukan makanan tambahan seperti bubur atau lain-lain sebagainya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.